Terima kasih masih bersama saya Nurul Cinta dalam program Patroli. Pemirsa, kasus pembunuhan sadis manajer leasing Francisca Yofi di Jalan Cipedes, Bandung, Jawa Barat hingga hari ini masih menimbulkan keraguan di masyarakat. Apakah tewasnya Siska hanya semata kasus penjamretan atau justru ada pelaku lain yang menginginkan kematian wanita berparas cantik itu? Berikut laporan selengkapnya. Keraguan masyarakat terhadap kematian manajer cantik Francisca Yofi memang cukup beralasan. Selain karena adanya sejumlah kejanggalan, juga hingga saat ini hasil visum lengkap belum diumumkan secara resmi. Jika hanya sekedar menjamret Siska yang berisi uang dan telepon genggam, mengapa pelaku hingga tega menyeret korban sejauh 500 meter ke arah Jalan Cipedes, Bandung? Terdapat kejanggalan-kejanggalan setelah mengkonfirmasi misalnya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada. Para pelaku. Bahkan untuk menjawab keraguan publik, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas turun tangan untuk membantu sekaligus mengawasi agar kasus yang menyita perhatian publik ini terungkap secara tuntas. 3 komisioner Kompolnas masing-masing Hamidah Abdurrahman, Edi Hasibuan, dan M. Nasir ini juga untuk memastikan tidak ada yang ditutupi dalam kasus pembunuhan sadis ini. Yang masih menjadi pertanyaan dalam kasus ini adalah hasil visum terhadap korban yang hingga kini belum rampung secara lengkap. Hasil visum yang disampaikan bersifat parsial. Luka-lukanya itu seluruhnya semasa dia masih hidup. Tidak ada luka setelah kematian. Lukanya setelah, berarti meninggalnya setelah diseret begitu ya, kurang lebih. Iya. Satu lagi yang belum terungkap ke publik adalah hubungan asmara Siska dengan salah seorang perwira di bidang Humas Polda Jabar, Kompol A. Meski kesimpulan sementara Kompolnas, Kompol A tidak terkait dengan kasus ini. Tim Liputan Indosiar. Artis cantik Cornelia Agatha mengadukan mantan suaminya ke polisi. Pasalnya, selama berstatus suami istri, Cornelia mengaku kerap diperlakukan secara kasar. Mbak, sini Mbak, sini. Artis Cornelia Agatha mendatangi Polda Metro Jaya kemarin petang didampingi kuasa hukumnya Ratu Vita untuk melaporkan mantan suaminya Sony Laulani atas dugaan kasus penganiayaan dan melanggar Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT. Menurut Cornelia, ia kerap menerima tindak kekerasan dari Sony sejak masih berpacaran hingga berstatus suami istri. Selama ini ia memilih diam untuk menjaga perasaan anak-anak mereka. Namun kesabaran Cornelia habis setelah pada tanggal 17 Agustus lalu pemeran Sarah dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan ini kembali menerima tindak kekerasan dari Sony. Padahal ia dan Sony telah resmi bercerai. Intinya biar bagaimanapun dia juga banyak melakukan hal-hal yang besar dalam hidup saya. Dia juga banyak lebihan dibanding laki-laki lain yang laki-laki lain nggak punya, itu saya tahu. Tapi saya juga ya kalau ada yang kira-kira ya ada batasnya lah, kalau kira-kira ada yang yang nggak tepat gitu. Cornelia sendiri enggan menjelaskan secara detail tindak kekerasan seperti apa yang kerap dilakukan mantan suaminya kepadanya. Laporan Cornelia hingga kini masih didalami penyidik kepolisian daerah Metro Jaya. Dedi Irawan, Indosiar, Jakarta. Seorang tukang kebun ditemukan tewas dengan tubuh tergantung di rumah majikannya yang merupakan warga negara Filipina di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ditemukan, jasad tukang kebun tersebut mulai membusuk. Di rumah yang berada di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan inilah seorang tukang kebun ditemukan tewas gantung diri. Saat ditemukan, tubuh tukang kebun bernama Yono ini mulai membusuk. Jenazah Yono ditemukan pada Senin siang kemarin. Padahal keberadaan pria berusia 37 tahun tersebut sempat tidak diketahui sejak Sabtu lalu. Penemuan jenazah Yono berawal dari kecurigaan pembantu rumah tangga yang mencium bau busuk dari dalam kamar. Setelah diperiksa, diketahui tubuh Yono telah tergantung tanpa nyawa. Tangannya ke atas, tergantungnya di kusen. Di kusen, anak-anak kusen ya. Tergantung pakai apa? Kabel. Pakai kabel. Hingga kini, polisi masih menyelidiki motif Yono yang nekat menghabisi hidupnya dengan cara gantung diri. Polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk majikan Yono yang merupakan warga negara Filipina berinisial CCH. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah Yono dikirim polisi ke kamar jenazah RSCM Jakarta. Dedi Irawan, Indosiar, Jakarta. Pemirsa, lepas dari pantauan orang tua saat bermain, seorang bocah 8 tahun di Situbondo, Jawa Timur tewas tenggelam. Musibah tersebut terjadi saat sang bocah terpeleset hingga terjatuh ke sungai.
Firaniar menangis pilu meratapi nasib anak sematawayangnya, Dabi Raka Ramadan 8 tahun, yang tewas tenggelam di sungai semalam. Tak kuasa menahan sedih, Firaniar bahkan pingsan. Usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo, jasad korban lalu dibawa ke rumah duka di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo. Isak tangis keluarga pecah begitu korban tiba. Korban, siswa kelas 2 sekolah dasar, tewas setelah terjatuh dan hanyut di sungai Jembatan Macan setelah lepas dari pantauan ibunya yang saat kejadian sedang sibuk bekerja di dalam toko. Meski sempat diselamatkan dari sungai, korban meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Begitu terangkat, langsung saya pegang anak itu, saya bawa lari ke klinik terdekat. Dalam posisi anak itu masih ada denyut. Bergerak masih. Kondisinya lemah tapi ya? Tapi sudah lemah. Nah, saya ngebut itu maksudnya biar tertolong. Ternyata sampai di sana sudah meninggal. Ya. Kasus ini ditangani aparat kepolisian yang kemudian memastikan tewasnya korban murni akibat kecelakaan. Tommy Iskandar, Indosiar, Situbondo, Jawa Timur. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita siang hari ini di program Patroli. Sampaikan uluran kasih Anda untuk korban bencana alam melalui Kita Peduli dengan nomor rekening BCA 001304009 atas nama Indosiar Kita Peduli. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.